Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb musta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepada-Nya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya di Masjid Al-Mubarak Trika. Semua dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita di malam yang berbahagia ini, masih berkenaan dengan tauhidul ilmi wal i'tiqadi, tauhid tentang tauhidul amal, tauhidul ilmi, tauhid tentang ilmu dan i'tiqad, keyakinan. Yang mana terdahulu kita lebih sedikit membahas tentang al-imanu biyaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Bahasanya hari akhir itu ada dan dia adalah hari pembalasan. Hari pembalasan, karena ad-dunya darul bala wa darul amal wal akhir darul jaza. Dunia itu darul, tempat untuk melakukan amal ibadah, amalan saleh. Kemudian dunia itu tempatnya ujian. Selama hidup di dunia pasti akan ada ujian, berbagai macam ujian. Ujian baik ujian dalam agama, ujian dari perkara duniawinya, atau ujian-ujian berupa apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentang kauniyah, yaitu gempa bumi contohnya, atau banjir, kebakaran. Itu adalah ujian semua. Ujian-ujian dari antara keluarganya, ayah, ibunya, anaknya, tetangganya, dan terus menerus ujian itu akan selalu ada selama mereka hidup di dunia. Belum lagi ujian tentang apa yang ada dalam agamanya, berupa ujian keyakinan, akidah. Ini yang paling berat di antara seluruh ujian. Oleh sebab itu, seseorang hendaknya dari ujian tersebut berlindung dari fitnah. Hendaknya berlindung dari fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadu minal fitan. Berlindunglah kalian dari fitnah. Maka para sahabat itu berdoa, na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa batan. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berlindung dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebagian riwayat diterangkan, a'udzubillahi min dhalalatil fitan. Ya Allah, kami berlindung dari kesesatan fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena ada fitnah-fitnah yang menjadikan orang tersesat, keluar dari agama. Fitnatul din, fitnatul i'tiqad, fitnah-fitnah dalam agama, fitnah-fitnah tentang keyakinan. Kemudian dan pengkhabaran tentang hari akhirat ini harus ada nasnya, harus ada sumbernya, baik dari Al-Quran maupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika sahabat mengkhabarkan tentang hari akhirat, itu tentunya datang dari Nabi, karena tidak mungkin pengkhabaran hari akhir itu datang dari lisan-lisan manusia, kecuali itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kemarin menyinggung tentang al-iman bil qadar khairi wa syarrihi min Allah taala. Iman terhadap tentang takdir baik dan buruknya. Ini kita akan
berikan majelis khusus insyaallah, bukan di majelis ini, mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena pembahasan ini butuh pembahasan yang panjang, mungkin 2 kali pertemuan, 2 atau 3 kali pertemuan, butuh pembahasan tentang takdir agar orang benar-benar memahami takdir tersebut. Al-muhim, dari kesimpulan, takdir itu semuanya baik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu semuanya baik. Itu binisbah ilallah taala, ketika disandarkan kepada Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah itu semuanya baik, karena perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Tapi ketika disandarkan kepada manusia, ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang baik dan ada yang buruk. Semuanya dengan hikmah. Semua dengan hikmah. Kata beliau, bil imani bi anna Allah taala alima ma yakunu qabla ay yakun wa kataba dzalika fi lawhil mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui sebelum terjadi, sebelum diciptakan, dan telah menulisnya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi kita ini sebelum diciptakan, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum adanya penciptaan. Itu sudah kita bahas ya kemarin 4 ya. Tartib. Sudah deh. Tartib tentang takdir. Sudah 4. Sudah ada 4 ya. Iya. Ibu 4 ya. Coba ibu apa itu kalau ada 4? Yang pertama apa? Ayo ibu. Ayo yang pertama apa? Ada 4. Maratibut takdir, maratibul qadar. Iya, itu ada 4. Yang pertama apa? Tentang ilmu terlebih dahulu. Ada ilmu. Jadi Allah mengetahui sebelum itu diciptakan. Bahkan kita belum ada pun Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui seperti itu. Kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya sampai kemana seperti itu. Oleh sebab itu ilmu Allah terlebih dahulu, kemudian ditulis di Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz. Di lauh ini lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz itu lembaran catatan takdir seorang hamba yang tidak akan pernah berubah selamanya. Ila antakum as-sa'ah, karena dia termasuk ada samaniyatul hukmul baqa. Ada 8 yang kekal. Iya kan? Ayo yang disebutkan 8 yang kekal yang tidak pernah apa? Tidak pernah hancur. Dia kekal selamanya. Tidak pernah hancur. Apa dia? Jannatu wan naru wal arsy wal kursi. Terus walau, iya kan? Surga, neraka, kursi, arsy. Arsy Allah, kursi. Itu dan semua ini makhluk Allah yang tidak hancur. Jannatu wan naru wal arsy wal kursi wal qalam. Pena. Pena ya Pak ya? Apa itu pena? Pena ya pena. Pena itu ya pena. Qalam, kalau orang bilang pena itu, qalam itu pena. Jadi bukan pulpen ya, tapi pena. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan itu pena. Faqala uktub. Kemudian pena tersebut mengatakan famadza aktub? Apa yang aku tulis ya Allah? Uktub kulla maqadir. Tulislah seluruh takdir makhluk. Bumi, langit, pepohonan, semua takdir kita semua. Ditulis semua, tidak ada. Hingga pena itu, lembaran-lembaran itu sudah penuh dan kering dan terangkat pena tersebut. Jadi pena ada 5. Kemudian apa lagi? Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu tidak termasuk yang kekal. Kemudian apa lagi? Adbud dana. Apa dia? Tulang ekor. Iya. Satu lagi, ayo siapa yang bisa sebutkan satu ini? Apa satunya? Dilupakan kita ikhwan. Saya juga dilupakan nih. Apa satunya? Surga, neraka. Kemudian arsy.
kursi, qalam itu sudah 5. Kemudian lauhul mahfuz. Kemudian apa lagi? Tulang ekor, satu lagi. Satu lagi, ada 8 itu. Ya. Subhanallah, kalau ada yang bisa sambung nanti bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Ya, begitu manusia. Manusia itu kadang dia ingat dan kadang dia lupa. Itu dikatakan al-insan. Kenapa dikatakan insan, manusia? Itu dari kata nisyan. Nisyan itu dari kata lupa. Maka manusia ketika dikatakan manusia, dia itu pelupa. Dari kata nisyan. Selama dikatakan insan, nisyan itu dia orangnya pelupa. Kemudian wa anna ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak hendaki tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia ingin ciptakan, apa yang dia tidak ingin ciptakan. Fala yakunu illa ma syaa. Tidaklah kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan segala sesuatu dengan takdirnya. Wa huwa khaliqu kulli syai'. Dialah yang mencipta segala sesuatu. Dia Allah sang pencipta segala sesuatu. Fa'alu lima yurid. Dia menginginkan, dia melakukan apa yang dia inginkan. Melakukan apa yang dia inginkan. Nah, kemudian berikutnya yang ke-10, al-iman bi maslahat dalil alaihi minal ghaibat. Beriman dengan apa yang datang dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah dari perkara-perkara gaib. Apa contohnya perkara gaib? Seperti as-sirat. Rasulullah SAW kan menerangkan seseorang akan masuk ke dalam surga itu melalui sirat yang sangat tajam sekali, sesuai dengan amalan seorang hamba. Ada yang dia masuk secepat kilat. Iya, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berkendaraan. Ada orang yang dia terkatung-katung, tapi dia masuk surga. Ada orang yang dia ingin terjatuh, tapi dia masuk dalam surga. Itu sesuai dengan amalannya. Ada orang yang mau sampai di surga, kemudian dia terjatuh dalam api neraka. Ada yang masih di pertengahan, ada yang belum, masih di awal, dia sudah terjatuh dalam api neraka. Maka dia akan melewati syarat tersebut. Maka siapa yang menyelamatkannya? Itu adalah sesuai dari amalan-amalan ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa yang akan menyelamatkan mereka pada hari kiamat. Kemudian ini ada sebelumnya ada arsy. Ada pengkhabaran arsy wal kursi. Ini juga sudah kita terangkan ya, arsy wal kursi itu seperti apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tahu enggak kalian kursi itu seperti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kursi itu langit yang 7, bumi yang 7. Itu seperti anting-anting dilemparkan ke gurun Sahara. Langit yang 7 dan bumi yang 7 itu layaknya anting-anting itu dilemparkan di gurun. Betapa besarnya kursi tersebut. Tapi kursi itu dibandingkan arsy Allah Subhanahu wa taala itu seperti anting-anting dilemparkan di gurun. Saking besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar sekali. Jadi seseorang kalau mau memikirkan maha besar Allah, dilihat saja tentang arsy dan kursi. Bagaimana arsy dan kursi, bagaimana langit yang 7, bumi yang 7 ini besarnya, yang kita bernaung padanya itu masih kecil dibandingkan kursi Allah Subhanahu wa taala. Itu layaknya anting-anting dilemparkan di gurun. Berarti kecil sekali ya. Berarti kecil sekali. Subhanallah. Berarti kita ini manusia paling kecil mungkin. Belum lagi apa? Belum lagi kursi dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman
di atas arsy-Nya, beristawa. Beristawa. Istawa di atas ketinggian. Itu besar sekali. Antara kursi dan arsy seperti anting-anting dilempar di gurun. Hilang itu ya. Kalau dilemparkan anting-anting dilempar di gurun itu hilang. Kecil sekali, subhanallah. Maha besar Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jannah wan nar itu ada pengkhabarnya, surga dan neraka, kenikmatan surga seperti apa, kesengsaraan daripada neraka. Surga itu diterangkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la mawdu'u syautin ahadikum khair minad dunya wa ma fiha. Tempat cambuk kalian itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cambuknya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya penghuni langit, penghuni surga itu menyingkap saja dirinya, hanya mengintip saja di dunia ini, maka seluruh akan dari timur dan barat, ufuk dari wanginya itu akan mencium sampai berapa tahun lamanya. Saking wanginya penghuni apa? Penghuni surga tersebut, wanita-wanitanya, apalagi kerudungnya. Kerudung penghuni surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini juga menunjukkan bahwasanya penghuni surga itu juga berkerudung. Jadi wanita terbaik adalah wanita-wanita yang berjilbab tentunya, yang berkerudung kan? Karena diterangkan bahwasanya kerudung mereka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi memang kerudung itu sesuatu yang apa? Membuat seseorang itu semakin cantik dan semakin berwibawa. Ya, kenikmatan surga itu tidak bisa diterawang, tidak bisa diperkirakan. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala ala khatarin qalbin bashar. Tidak bisa dilihat tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati. Seperti apa itu surga? Namun itu adalah yakinlah, jamaah sekalian, yakinlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan dalam peribadatan, yakin bahwasanya surga itu benar-benar Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Tidak ada kekekalan yang paling baik kecuali di surga. Hanya dua tempat kembali, dan keduanya itu kekal. Imma di surga atau imma di neraka. Kalau tidak di surga pasti dia di neraka. Tidak ada jalan ketiga. Tidak ada tempat sembunyi. Maka bersabar saja. Dalam kehidupan ini kan pondasinya cuma dua. Pondasi keimanan itu cuma dua. Sabar dan syukur. Kata Imam Ahmad, al-imanu nisfan. Keimanan itu dua bagian. Nisfus syukur wa nisfus sabar. Setengahnya dari syukur, setengahnya dari sabar. Itulah kehidupan keimanan. Kalau dia tidak bersyukur, maka dia bersabar. Tidak bisa hanya satu, pincang dia. Tidak sempurna keimanan. Maka dia harus saling bergandengan. Syukur. Kalau dia tidak bisa bersyukur, maka dia bersabar. Seperti itu, dia bersabar. Itulah keimanan. Kemudian dia beriman kepada adanya kenikmatan kubur, adanya azab kubur. Kenikmatan kubur itu ada. Kenikmatan kubur. Maka ketika dia diperlihatkan di dalam kuburnya, orang-orang yang masuk surga itu akan diperlihatkan jalannya surga, diperlihatkan untuknya. Tapi kalau dia penghuni neraka, maka diperlihatkan juga untuknya di alam kubur. Itu awalul akhir. Kuburnya itu awal akhirat, negeri akhir yang awal. Maka kalau dia selamat, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau dia sengsara, maka dia akan diadab di dalam kuburnya. Belum lagi ketika dia dibangkitkan. Kemudian asyirat, al-mizan, ada syirat jalan, ada mizan timbangan. Mizan ini, timbangan ini diterangkan dua riwayat. Ada timbangan itu dengan amal ibadah. Ada timbangan itu dengan anggota tubuhnya.
Ada yang dengan amal ibadahnya sebagaimana tentang hadis tentang apa? Hadis tentang bitaqah yang 99 catatan dosanya, 99 catatan daripada dosa. Dari satu catatan dosa itu sejauh mata memandang, tidak ada ujungnya. Sementara dia memiliki 99 catatan dosa. Kemudian dia dihadapkan dari lembaran tersebut. Dan dia tidak punya amalan kecuali bertuliskan la ilaha illallah yang berbentuk KTP. Itu dikatakan bitoko, itu kartu yang berbentuk KTP. Maka ini diterangkan dari dalam hadis-hadis yang ada, itu adalah hadis tentang bitoko, hadis tentang sebuah yang seperti bitoko, ukurannya kecil seperti bitoko, seperti KTP, yang hanya bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian hamba tersebut mengatakan, ya Rabb, apa ini? 99 catatan dosa, yang satu catatan itu sejauh mata memandang, sementara amalanku hanya bertuliskan la ilaha illallah. Dibandingkan ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tidak ada kezaliman. Semua amal ibadah seseorang itu dibalas sesuai dengan kadarnya. Maka ketika ditimbang, ternyata yang lebih berat itu yang bertuliskan la ilaha illallah. Subhanallah. Hanya amalan itu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu ditimbang. Ada juga yang menunjukkan bahwasanya amal ibadah itu adalah orangnya. Sebagaimana kisah tentang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu ketika para sahabat tertawa melihat betisnya. Ya, tertawa melihat betisnya. Maka kata Nabi SAW, betisnya kecil. Kata Nabi SAW, betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Itu lebih berat daripada gunung Uhud. Dan ini juga banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orangnya juga ikut ditimbang. Wallahu taala alam. Dan itu bisa dikompromikan kedua-duanya. Tidak ada yang bertentangan daripada kedua hadis tersebut, karena hadisnya sama-sama sahih. Kemudian dan selainnya tanpa penakwilan apapun. Kemudian beriman dengan syafaat Nabi SAW. Harus dia beriman dengan adanya syafaat Nabi. Bahwa seorang mukmin itu kelak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ketika dia membenarkan risalah Nabi SAW, dia membenarkan apa yang datang pada Nabi tanpa dia embel-embelkan, tanpa dia mentakwilkan, tanpa dia menolak dari apa yang datang dari Nabi SAW. Dia tunduk meskipun hawa nafsunya itu bertentangan dengan apa yang datang oleh Nabi SAW, maka insyaAllah dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Oleh sebab itu kata Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak akan beriman di antara salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Jadi hawa nafsu kita itu harus ikut kepada wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah apa-apa yang mereka mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat ketika dia membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang mengingkari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari hadis-hadisnya, mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dijauhkan dari telaga Al-Haud, telaga Al-Kautsar pada hari kiamat kelak, bil mahsyar. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Kemudian syafaat, beriman terhadap adanya syafaat para nabi. Syafaat para nabi. Apa syafaatnya? Ketika Nabi Adam, manusia itu mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Minta syafaat agar disegerakan mahsyar tersebut. Karena saking hebatnya perkara mahsyar tersebut, huru-hara mahsyar itu luar biasa. Sampai ketika di mahsyar itu orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang itu tidak menoleh lagi saking dahsyatnya. Bahkan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ba'duhum yanturuna ba'd. Sebagian itu melihat dan sebagian yang lain. Kata Aisyah,
La ya Aisyah, tidak wahai Aisyah. Perkaranya lebih dahsyat untuk melihat, untuk menoleh saja kepada apa yang orang yang di sampingnya, melihat orang yang di depan itu lebih dahsyat daripada apa? Lebih dahsyat daripada melihat hal-hal yang demikian. Itu saking dahsyatnya pada masyarakat tersebut. Oleh sebab itu manusia mendatangi Adam agar diserahkan pada hari tersebut. Mendatangi, kemudian datanglah kepada Nuh karena dia adalah bapaknya para rasul. Kemudian mengatakan saya tidak bisa untuk hari ini karena hari itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri pada hari ini. Datangilah kepada Musa karena dia adalah kalamullah. Dia adalah yang Allah Subhanahu wa taala berbicara atau kalimullah. Dia adalah yang Allah berbicara kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengajak Musa berbicara kepada, atau dia datangilah Ibrahim. Nabi Nuh mengatakan datang Ibrahim, dia adalah bapak para nabi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan saya memiliki dosa yang saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayahku. Maka datangilah kepada Musa karena dia adalah yang Allah Subhanahu wa taala ajak berbicara kepadanya. Maka kata Musa alaihissalam, aku juga memiliki dosa, yaitu membunuh secara tidak sengaja. Maka datangilah kepada Isa karena dia adalah Ruhul Kudus. Maka dari Isa pun demikian. Maka datangilah Muhammad. Oleh sebab itu Rasulullah SAW meminta syafaat, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad isal salma, maksudnya mintalah kamu akan diberikan. Ketika Rasulullah sujud, mintalah kamu akan diberikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar hari tersebut disegerakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hari tersebut. Itulah syafaat, syafaatul kubra. Syafaat yang paling besar yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Maka Rasulullah diberikan syafaat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu tidak mengetahui bunyi syafaatnya. Rasulullah sendiri mengatakan saya tidak mengetahui bagaimana syafaatku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada hari tersebut. Kemudian ada syafaat para malaikat. Para malaikat memintakan syafaat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga syafaat orang-orang saleh. Maka banyak-banyak berteman kepada orang saleh. Karena mereka itu akan memberikan syafaat yang mana mereka berkata ya Allah, ya Rabbi, ketika mereka sudah berada dalam surga, masih ada teman-temannya yang ada di dalam neraka, maka mereka mengatakan ya Rabbi, mereka itu adalah orang yang berpuasa bersama kami, orang-orang yang salat bersama kami, orang-orang yang melakukan amal ibadah saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah di antara mereka siapa di antara mereka teman-temanmu, keluarkan mereka. Itu adalah keberuntungan orang berteman kepada orang-orang yang saleh, ahlul ibadah. Jangan berteman kepada orang-orang yang rusak. Karena teman itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Jangankan teman, binatang saja itu mempengaruhi akhlak seseorang. Binatang itu mempengaruhi akhlak seseorang. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghildu min ru'atil ghanam. Keras itu, kekerasan, sifat watak yang keras itu orang-orang yang menggembala unta. Kemudian kelemah lembutan orang-orang yang mengembala kambing. Oleh sebab itu kita harus mengembala kambing. Ya. Karena kelembutan hati itu pada gembalaan kambing. Jangan malu-malu untuk mengembala kambing, wanita atau laki-laki silakan saja. Itu baik. Jangan gengsi-gengsi, ini sudah kota, tidak masalah. Karena kelemah lembutan itu orang-orang yang mengembalakan kambing. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma bu'ithan nabi illa ra'ahul ghanam. Tidaklah Nabi itu diutus kecuali mereka itu apa? Mengembala
kambing. Maka para sahabat mengatakan, termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk saya, sebelum diutus menjadi nabi. Maka Rasulullah SAW itu seorang yang pernah menggembala kambing. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, itu adalah 9 tahun lamanya dia mengembalakan kambing, hingga dicukupkan sampai berapa, 10 tahun ya. Dicukupkan sampai 10 tahun. Masya Allah, lama sekali. Maka kelembutan hati-hati orang-orang yang mengembalakan kambing itu saja berpengaruh kepada akhlak seseorang. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan apalagi namanya, pernah saya tanyakan kepada guru kami, saya tanyakan langsung kepada beliau tentang ketika beliau menerangkan tentang adabul isra, adab pergaulan, pertemanan, persahabatan. Beliau membahas tentang ini, tentang dalil bahwasanya gembalaan itu berpengaruh kepada orang yang mengembalakan. Terus saya mengatakan, ya Syekh, bagaimana ketika seseorang itu menggunakan sikat gigi yang terbuat dari bulu babi? Terbuat dari bulu babi, apakah berpengaruh? Iya, akan berpengaruh apa yang dia gunakan. Akan berpengaruh apa yang dia gunakan. Jangan sesekali engkau memakainya, karena apa yang dipakai daripada hewan-hewan tersebut, baik dari kulitnya dan seterusnya, itu akan mempengaruhi kepada orang yang menggunakannya. Itu penting sekali, hal-hal yang seperti ini penting sekali. Maka kata Syekh, carilah sesuatu yang jauh dari perkara tersebut, seperti sikat gigi atau kuas-kuas yang ada terbuat dari bulu babi. Ini dari bab akhlak. Kemudian oleh sebab itu berpengaruh temannya orang-orang yang saleh. Maka akhlak, dia akan memiliki akhlak yang baik ketika temannya adalah orang-orang yang soleh. Tapi kalau temannya dia ada orang soleh, tapi temannya rusak, maka akan terpengaruh pula. Betapa banyak orang-orang yang soleh rusak disebabkan apa? Temannya. Ad-dinu al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu, kata Nabi SAW, seseorang itu dilihat dengan teman dekatnya. Kalau teman dekatnya rusak, maka orang itu akan rusak. Tapi kalau temannya dekatnya itu baik, maka dia akan baik pula. Seperti itu, sangat berpengaruh sekali. Biarkanlah mereka memiliki teman yang kaya, teman yang suka berfoya-foya. Kita di rumah saja berteman dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang fuqara, tapi dia adalah orang yang soleh. Toh pada dasarnya perjalanan kehidupan ini adalah sesuatu yang sebentar, sesuatu yang sejenak saja, sesuatu yang kita tidak rasakan. Bahkan ketika seorang meninggal, ini meninggal atau berada di yaumul qiyamah, ini diterangkan orang-orang yang sebagian riwayat diterangkan oleh orang yang ingin masuk ke dalam surga atau yang berada di kuburnya. Itu mereka ditanyakan, "Kam labistum fil ardi adada sinin?" Berapa lamakah kalian hidup di dunia? Mereka mengatakan, "Qalu labisna yaum aw ba'dal yaum." Kami hanya hidup di dunia itu hanya sehari saja atau setengah hari. Betapa singkatnya, ringkas kehidupan tersebut. Tidak lama kita yang berkumpul di sini, masing-masing itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berkumpul kajian, ta'lim, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, masing-masing ini lambat laun akan menghadap Rabbnya Subhanahu wa taala dari satu persatu. Entah siapa yang lebih dahulu. Begitulah perjalanan kehidupan seorang hamba. Tidak ada yang kekal di dunia. Seorang hidup di dunia itu hanya sejenak, hanya sementara. Tidak ada yang perlu dibanggakan dari dunia ini. Tidak ada yang perlu diistimewakan. Yang ada, kita hanya melakukan apa yang terbaik yang perlu kita amalkan untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu, pada hari kiamat sebagaimana datang dari dalil-dalil yang sahih tentang rinciannya seperti itu. Kemudian ru'yatul mu'min li rabbihim yaumal qiyamah fil jannah wa fil mahsyar, dan beriman bahwasanya
seorang mukmin itu akan melihat Rabbnya pada hari kiamat, fi mahsyar, pada mahsyar, dan di dalam surga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudamuna bi. Kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang tidak terhalangi oleh sesuatu apapun. Kalau kalian bisa melihat bulan purnama tidak terhalangi oleh apapun, maka begitu juga kalian melihat Rabb kalian bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang munafik, maka mereka terhijab. Meskipun ada perselisihan di antara para ulama, apakah orang-orang munafik itu melihat Rabbnya juga, maka mereka terhijab untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang melihat Rabbnya pada hari kiamat. Begitu juga di surga. Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab di surga, yang mana itu adalah kenikmatan yang sangat besar di surga yang Allah berikan kepada apa? Hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maukah aku berikan kenikmatan kepada kalian? Orang-orang yang di surga, ya Allah, ini sudah nikmat sekali. Di surga itu sudah sangat nikmat sekali. Iya, baik makanan, minuman, rumah, yang mana rumahnya menjulang naik ke langit dengan emas, batu batanya dengan emas, batu batanya dengan perak. Kemudian setiap orang diberikan istri lagi, 2 bidadari cantik. Tanpa dia poligami di dunia, dia sudah poligami, diberikan 2 istri di akhirat. Belum lagi dikasih 70.000 dari sebuah riwayat, 70.000 dayang, dan dia bisa menikmatinya. Itu kenikmatan surga. Maka segala kenikmatan itu ada semua. Jadi memang wajar saja. Karena kenapa? Orang yang terakhir masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk berangan-angan. Berangan-angan engkau. Dia disuruh berangan-angan hingga angan-angannya habis untuk mendapatkan itu. Kemudian setelah habis, Allah Subhanahu wa taala menyuruh lagi hamba tersebut untuk berangan-angan hingga dia berangan-angan habis angan-angannya. Kemudian disuruh lagi berangan-angan sampai habis angan-angannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya akan lipat gandakan angan-angan tersebut menjadi 10 kali lipat. Subhanallah. Kalau dia berangan-angan, saya mau punya istri ini 1 dunia. Ayo, seandainya ya. Saya ingin punya apa lagi namanya, harta yang paling mewah yang ada di dunia. Itu Allah akan berikan. Kan disuruh dia berangan-angan sampai habis angan-angannya, bahkan dilipat gandakan. Wallahu taala alam. Seperti itu pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada di surga itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuknya. Kemudian, dan itu adalah hak, semuanya itu adalah hak. Dan siapa yang mengingkari siapa yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di padang mahsyar dan dapat dilihat di surga, maka dia sungguh keluar dari agama Islam. Karena itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengkhabarannya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah jamaah sekalian, kita tekankan sekali lagi, pengkhabaran terhadap ilmu ghaib itu harus ada dari Al-Quran, kalau tidak ada dari Sunnah, dan harus kita benarkan, wajib kita membenarkannya, karena itu adalah bentuk daripada keimanan. Siapa yang mengingkarinya, maka keluar dari agama, karena dia bukan orang yang beriman. Karena orang yang beriman harus membenarkan itu semua. Kemudian karamatul auliya wassalihin hak, ada karomah-karomah para wali dan orang-orang soleh. Bukan karomah yang bisa terbang, iya kan, bisa hilang. Nah seperti itu, bukan karomah seperti itu. Tapi ada memang karomah-karomah khusus bagi mereka. Seperti kisah-kisah para sahabat. Ketika para sahabat itu bagian daripada karomah,
Ada seorang sahabat yang sahabat itu mengejar musuhnya di lautan. Maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia bisa mengejar musuhnya, dan dalam keadaan berkendaraan di atas air, berkuda di atas air dengan pasukan. Bahkan ada yang terjatuh. Dalam kisahnya mereka terjatuh, kemudian ada temannya yang mengambilnya. Subhanallah. Ini bukan dongeng, tapi ini adalah karamatul aulia dari para sahabat. Bukan kita ya karamatul aulia tapi tidak sholat. Iya, yang anehnya itu karamatul aulia tidak sholat. Kemudian yang dijadikan wali sapi, kerbau. Na'udzubillah. Wali dari mana? Iya kan? Baru yang diambil kotorannya lagi. Na'udzubillah. Kotoran itu kan menjijikkan. Maka kata Nabi SAW itu diterangkan dari kaidah. Sesuatu yang menjijikkan itu haram. Kotoran-kotoran itu haram untuk dimanfaatkan, dimakan, diminum. Ini orang-orang subhanallah dia na'udzubillah memuliakan kotoran-kotoran. Layaknya binatang itu lebih mulia daripada mana? Manusia. Padahal manusia itu kan sempurna, diberikan akal, diberikan hawa nafsu. Justru mereka menjadikan hewan yang tidak memiliki akal itu lebih mulia daripada dirinya. Bahkan kalau ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan apa? Kalau disembelih yang mereka muliakan marah dia, ngamuk. Nah ini akalnya sudah hilang. Lebih apa lagi? Lebih ajhal minal jahiliyah. Lebih jahil daripada orang-orang yang jahiliyah tersebut. Tapi beliau mengatakan walaysa kullu amrin khariqin lil 'ada karamatun. Bukan sesuatu yang keluar dari kebiasaan itu adalah karamah, tidak. Memang ada karamah seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan ada karamah kisah tentang Umar bin Khattab. Dia adalah termasuk wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab. Yang mana syaitan itu ketika melihat Umar bin Khattab, dia akan mencari jalan yang lain. Dia takut kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu salah satu yang diberikan ilham. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada dahulu itu di antara umat-umat Nabi, para rasul terdahulu itu ada yang diberikan ilham. Kalau di umatku ini ada yang diberikan ilham, maka terdapat pada diri Umar bin Khattab. Dia termasuk orang-orang yang diberikan ilham ketika apa yang dia lihat dari pandangannya itu benar, itu benar. Dan terkadang yang keluar dari kebiasaan itu tipu muslihat, seperti sihir yang ada. Itu tipu muslihat, seperti orang-orang yang dipotong tangannya, dipotong lehernya, itu kan di luar dari kebiasaan, itu tipu muslihat semua. Karena pada dasarnya orang yang dipotong tangannya, dipotong lehernya, itu sudah putus. Kalau dia menyambung berarti itu tipu muslihat dari jin dan syaitan. Jin dan syaitan. Kecuali hal-hal yang demikian itu mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Mukmin semuanya itu wali auliaur rahman. Orang mukmin itu semuanya wali-wali ar-Rahman, wali Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah. Wali Allah itu bukan hanya sekadar ulama, ustadz atau para masyayikh atau nabi dan rasul, bukan. Tapi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beriman kepada Allah, dia adalah wali Allah. Dia adalah wali Allah. Tapi wa kullu mu'minin fihi min walayati biqadri imanihi. Tetapi seorang mukmin itu menjadi wali Allah dengan kadar ketentuan, kadar keimanannya. Kalau keimanannya semakin tinggi, maka kewalian di sisi Allah semakin tinggi pula, sebagaimana para nabi dan rasul, kemudian orang-orang siddiqin, kemudian orang-orang sholihin, kemudian syuhada. Seperti itu. Semakin tinggi kadar keimanan seseorang, semakin tinggi pula tingkat kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata para ulama, fakullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Setiap orang yang bertakwa maka dia adalah wali bagi Allah Subhanahu wa taala, wali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang tauhidul iradi at-talabi atau tauhidul uluhiyah. Insyaallah باذنillah taala. Sebenarnya membahas tentang tauhid ini sangat nikmat sekali jamaah sekalian, karena mengingatkan kita negeri akhirat, mengingatkan kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita tentang penghambaan, keesaan dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, memperbaiki amalan, keikhlasan dan seterusnya dari hal-hal yang menjadi pokok daripada kehidupan seorang hamba. Wallahu taala. Nah. Alhamdulillah, tadi kita bisa mengetahui kepada Ustaz yang menyampaikan materi mengenai akidah, dan tentunya ini adalah hal yang sangat penting. Tadi disinggung mengenai takdir, kemudian disinggung juga mengenai tentang pentingnya memilih teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pilih besti, ya pilih memang yang soleha. Jadi kalau berteman ya bisa mungkin kenalan dengan semua orang, tapi untuk berteman, bersahabat, maka pilihlah yang soleh atau soleha. Kalau tidak salah ayatnya sedikit al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin, bahwa orang-orang yang berbesti atau bersahabat itu di dunia, nanti di akhirat itu mereka akan bermusuhan, kecuali persahabatan yang dibangun dengan ketakwaan. Jadi kalau pilih teman, maka pilihlah yang soleh, yang senantiasa mengingatkan akan akhirat. Mungkin ada satu pertanyaan sebelum kita azan Isya. Ada yang mau bertanya? Mungkin sambil menunggu Ustaz, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Atau saya yang bertanya? Berapa nanti bertanya? Nah, kalau saya bertanya gampang-gampang saja, insyaallah. Ya, silakan. Saya kemarin sempat ini juga tentang akhir-akhir ini banyaknya berita kematian yang baik dari teman atau keluarga dari teman, yang ternyata ini mengganjal di hati. Kemarin ada teman yang kalau secara fisik rajin olahraga, kemudian sering sekali nge-gym atau segala macam, ternyata meninggal secara mendadak. Kemudian ada juga anaknya seorang ustadz yang masih muda, mungkin baru SMA, yang mungkin perkiraan kita mungkin nanti jadi ustadz juga, ini ternyata meninggal karena kecelakaan. Ternyata apa yang Tuhan takdirkan tentang kematian itu kita tidak akan pernah sangka-sangka, dan kita tidak tahu kapan datangnya. Di umur yang mungkin saat ini mungkin rata-rata di sini di atas 30 tahun, Ustaz, kira-kira dari ilmu agama sebagai persiapan kita untuk bertemu dengan kematian, kira-kira ilmu apa yang urgent yang kami pelajari, mengingat juga usia sudah tidak muda lagi, kemampuan sudah berkurang, mana lagi fitnah dunia yang begitu besar. Jadi kira-kira ilmu apa yang urgent yang mestinya kami pelajari secara betul-betul bagi kami mungkin yang umur mungkin sudah tidak muda. Ya, sekian. Nah, yang pertama kita terangkan bahwasanya banyaknya tingkat kematian, kemudian secara meninggal tiba-tiba, itu termasuk min alamatis sa'ah. Wa min alamatis sa'ah mautul mufajjah. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah meninggal secara tiba-tiba. Banyaknya orang meninggal secara tiba-tiba, tanpa sakit, usia yang masih muda dan seterusnya. Ini termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat, dan kita sudah mendapati di zaman kita saat sekarang ini banyak hal yang demikian, dalam keadaan berolahraga dan seterusnya. Dan begitulah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari tanda-tandanya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum menetapkan hari kiamat itu memberikan tanda-tanda untuk kita, rambu-rambu. Apa tujuannya? Untuk melakukan amalan soleh.
Amalan soleh, amalan yang terbaik. Karena seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang mendapati yaumul qiyamah. Ya. Syararul khalqi adalah manusia yang makhluk yang paling jeleknya, paling buruknya mereka yang mendapatkan hari kiamat. Kemudian yang kedua tentang amalan apa yang harus kita, amalan yang terbaik dari usia. Sebenarnya amalan yang terbaik tidak mengenal usia, karena kita juga tidak mengetahui kematian. Kematian itu kita tidak mengetahui. Ada yang muda, ada yang balita, ada yang dijanin, ada yang umur 30, 40, 50 dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Namun sebaik-baik amalan, sekali lagi jamaah sekalian, sebaik-baik amalan yang dia amalkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa itu la ilaha illallah. Karena itulah yang paling pokok, itu yang paling inti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Ya Rasulullah, meskipun dia mencuri, berzina dan mencuri, meskipun dia berzina dan mencuri." Sampai 3 kali. "Ya Rasulullah, meskipun dia berzina dan mencuri, meskipun dia berzina dan mencuri." "Ya Rasulullah, meskipun dia berzina dan mencuri, meskipun dia berzina dan mencuri, meskipun engkau tidak menyukainya, dia akan masuk ke dalam surga." Oleh sebab itulah kalimat ini kalimat yang sangat agung, kalimat yang berat. Dia ada yang pemberat, paling beratnya di timbangan kelak pada hari kiamat. Tapi kalimat ini harus dipelajari, bukan hanya sekedar orang mengucapkannya. Karena bukan hanya Nabi SAW mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah, bukan sampai di situ saja. Tapi ada riwayat yang lain yang sahih yang menerangkan kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan aw sidqan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, jujur dari dalam hatinya, maka dia masuk ke dalam surga. Karena ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, tidak jujur. Iya. Kenapa tidak jujur? Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan kesyirikan, contohnya menyembah kuburan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kan orang-orang yang tidak ikhlas, tidak jujur kan? Tapi Nabi SAW ikat dengannya jujur. Oleh sebab itulah kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah, pahamilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mengilmui, mempelajari apa sih kalimat yang kita ucapkan ini, seperti itu. Maka tidak ada ilmu yang paling besar, paling bermanfaat, yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat kecuali ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang mempelajari la ilaha illallah, kalimat yang kita ucapkan. Kalimat ini yang menyelamatkan seorang hamba di dunia kemudian di akhirat. Tidak ada yang mengalahkan itu. Bahkan ibadah la ilaha illallah itu lebih dari segalanya. Hanya saja daripada rukun-rukun Islam yang lain seperti salat, zakat, puasa, haji, 4 ini adalah penyempurna daripada la ilaha illallah. Itu hanya pengikut daripada la ilaha illallah. Inti daripada agama ini adalah kalimat tersebut. Intinya adalah kalimat-kalimat tersebut. Maka pelajarilah, amalkan dengan baik, pelajari apa konsekuensinya, apa yang terkandung dalamnya, apa maknanya, ada rukun dan syaratnya. Karena dia adalah ibadah. Kalimat ini kalimat ibadah. Bukankah Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una aw sittuna syu'bah wa afdaluha aw fa afdaluha aw a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, keimanan itu ada 70 cabang lebih. Keimanan ada 70 cabang. Paling tertingginya atau paling afdalnya ucapan la ilaha illallah. Bukan hanya mengucapkan ya, tetapi mempelajarinya dan mengamalkannya, konsekuensinya. Ada rukun di dalamnya, ada syarat di dalamnya, ada makna. Karena dalam ibadah itu harus ada rukun, Pak. Tidak mungkin ibadah tidak ada rukun. Sebutkan satu ibadah yang tidak ada rukun padanya. Pasti ada rukun. Salat ada rukunnya, puasa ada rukunnya, haji ada rukunnya, iya kan? Kemudian apa lagi namanya? Zakat pun ada rukunnya dan ada syarat-syaratnya.
Begitu juga karena kalimat ini kalimat ibadah ada rukun dan syaratnya. Kemudian ada juga makna yang terkandung di dalamnya. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu seseorang harus mempelajarinya, mempelajari dengan baik karena dia adalah suatu kalimat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu kalimat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada inti sebuah agama. Bahkan Nabi SAW itu lihat ketika dia membonceng Mu'ad bin Jabal. Daripada akhir perjumpaan Nabi dan Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, hal tadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Iya. Maka kata Mu'ad bin Jabal, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Hak Allah atas hambanya adalah hendak dia beribadah dan tidak mempersekutukannya. Atau dalam sebuah riwayat diterangkan dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mengamalkannya. Kemudian hak Allah terhadap hambanya adalah siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengadabnya, menjauhkan dia dari api neraka. Maka kata Mu'ad bin Jabal pada akhir dari kisah tersebut dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hal ubasyirun nas, bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia?" Kata Nabi SAW, "La fayattakilu, jangan khawatir mereka hanya bersandar dengan ucapan ini. Mereka tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat dan tidak mau haji." Khawatir. Tapi di akhir hayatnya Mu'ad bin Jabal itu menyampaikan hadis ini dikarenakan khawatir menyembunyikan ilmu yang sangat besar. Maka para sahabat menyampaikan ilmu tersebut. Padahal Nabi SAW mengatakan khawatir mereka hanya bersandar dengan la ilaha illallah ketika mereka mengetahui makna, rukunnya dan syaratnya. Ini yang paling utama di dalam agama. Tidak ada yang lebih utama kecuali mempelajari tentang Allah, tentang apa itu la ilaha illallah. Karena mempelajari la ilaha illallah itu mempelajari tentang keesaan Allah dalam ibadah, keesaan Allah dalam memberikan rezeki, dan keesaan Allah dalam mencipta. Dan itu terkandung di dalam makna la ilaha illallah. Itulah yang pokok dalam agama. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Nanti semoga ke depan kita bisa membahas yang lebih rinci mengenai syahadat, tentang rukun syahadat dan konsekuensinya. Karena mungkin di antara kita ini banyak yang belum paham, cuma paham saja la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Mungkin kita pahamnya beriman kepada Allah, yang sudah beriman kepada malaikat. Nama-nama malaikat ini cukup sampai di situ. Tapi mudah-mudahan kedepannya Ustaz bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang hal-hal tersebut. Saya kira sekian Ustaz. Mungkin bisa ditutup. Demikian apa yang bisa kita sampaikan kepada para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila memang ada kesalahan dan kekeliruan yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kesalahan dan kekeliruan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.